Ini adalah peluang yang pengerjaannya gampang dan banyak orang yang seneng, soalnya beda sendiri. Saya tetap mengandalkan tabungan. Waktu awal-awal pandemi masih bertahan ya sebulan 2 bulan masih oke lah gitu. Tapi khawatir kalau misalnya bulan kemudian saya nggak dapat apa-apa. Saya Rahmat Priandoko alias Cakmat, scribble artist asal dari Surabaya. Memulai karir sebagai scribble artist dulunya itu iseng, Mas. Mulai iseng itu 2014. Sebelumnya itu saya bikin karikatur. Gara-gara saya bosan karena terlalu lama prosesnya. Akhirnya nyoba iseng, gimana sih kalau saya bikin semerawut gitu loh, bikin wajah itu wajah karikatur tapi semerawut. Saya kasih tarif ke orang yang pesan itu satu wajah itu 50.000, Mas. Biar banyak yang tertarik, terus untuk portofolio saya, terus biar banyak yang pesan juga waktu itu. Terus nggak sampai setahun teman saya ngasih tahu saya, ini gambarmu ini kalau 50.000 kemurahan. Loh, terus berapa enaknya? Langsung kasih tarif 500.000. Serius. Terus akhirnya saya coba beneran. Saya kasih tarif 500.000 dan ada yang mau. Bahkan sampai ke luar pulau, luar provinsi, banyak yang pesan. Saat masuk pandemi cukup bikin saya khawatir. Pastinya orang itu akan langsung fokus ke kebutuhan pokok. Yang bikin saya cukup khawatir dan sempat saya berpikir sangat sangat dalam gitu loh, sampai sempat agak sakit gitu loh badan semua. Masih ada pesanan wajah, cuman menurun dan ketika menurun saya ini sangat khawatir kalau nggak ada pesanan wajah sama sekali. Saya kepikiran gimana caranya bulan berikutnya bisa makan gitu. Gimana caranya bulan berikutnya saya bisa bertahan. Tetap mengandalkan tabungan. Alhamdulillah saya orangnya bukan konsumtif. Untuk saya yang bekerja sebagai swasta kan kayak gitu. Jadi mau gak mau saya gimana caranya harus survive dari karya saya gitu. Pandemi apalagi PSBB, saya kan nggak bisa keluar-keluar. Bahkan saya juga punya usaha selain scribble ini, usaha mural. Itu bahkan saya stop. 4 bulan nggak ada pemasukan sama sekali dari mural. Nah, tapi alhamdulillah kami waktu itu ada sedikit kas dari mural itu. Akhirnya yang pasukan kami itu saya beri pekerjaan, itu memural rumah saya kayak gitu ya, sedikit-sedikit lah. Yang penting mereka bisa bertahan. Akhirnya saya merasa, wah ini saya harus mencoba untuk sesuatu hal yang baru. Sampai akhirnya kepikiran, gimana kalau saya gambar yang ada komunitasnya. Kebetulan saya waktu itu punya komunitas Gunpla atau Gundam. Nah, saya coba di situ waktu itu malam-malam banget, jam 10:30 malam. Saya mencoba untuk membuat satu gambar scribble Gundam. Kemudian seperti biasa saya taruh di sosmed. Besoknya paginya saya lihat banyak yang like, Mas. Pengen dibikinin, terus pengen diminta untuk dijadiin hanya sekedar wallpaper handphone kayak gitu. Jadi wah, kayaknya ini juga peluang lagi nih kayak gitu. Waktu itu ada teman yang punya bisnis kaos itu menghubungi saya. Awal-awalnya sih agak ragu ya, soalnya saya biasanya itu kalau membuat karya gambar scribble itu biasanya jual putus. Dia pengennya royalti, saya dapat 15.000 per kaos. Saya khawatirnya itu kalau jualnya itu sedikit. Sedangkan saya kalau
ngejual scribble sendiri itu 500 sampai 750.000 per gambar. Akhirnya kami sepakat, oke lah, bismillah ya, kita manut soal rezeki, manut sama yang di atas lah, kayak gitu. Kemudian saya diminta untuk bikin desain, 4 desain waktu itu. Kemudian dia posting di di Instagram, banyak yang suka, padahal itu masih 50%. Maret itu dianya open PO sampai April, jadi salam 1 bulan. Dan alhamdulillah ya cukup cukup kaget juga, penjualannya tuh sampai 1.400. Dari 1.400 kaos itu dapatnya sekitar hampir 20 juta, baru project pertama. Ini adalah yang pertama kali saya kolaborasi dengan sistem sharing profit, ya ini baru kali ini, baru pandemi ini. Yang saya ambil hikmah dari pandemi ini, dengan adanya kolaborasi ini, alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah orang-orang di balik kami itu bisa bekerja. Kami sangat bersyukur gitu loh. Jadi sampai kami itu bahkan bisa dipertemukan. Siapa lagi yang mempertemukan kalau bukan Gusti Allah kan? Rezeki itu pasti ada aja.